Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Pengamat sepak bola angkat bicara soal pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia. Terkait para pelatih yang tidak mau lepas pemain membela Timnas, pengamat bola Effendi Ghazali angkat suara. Menurutnya masalah ini memang harus tuntas dimusyawarahkan. Dan saya yakin seluruh putra-putri terbaik bangsa pasti selalu bangga menambah caps untuk membela Timnas di lapangan hijau. Pada sisi tertentu, sepak bola termasuk salah satu olahraga pemersatu bangsa. Bayangkan kegembiraan dan persatuan bangsa ketika kita kembali mendapat medali emas SEA Games setelah 32 tahun pulang dengan tangan hampa, ujar Effendi. Effendi serius bertutur, jangan hanya pelatih asing yang ditekan. Semua pihak perlu merenung kenapa terjadi fenomena ini. Pertama, tentu sumber-sumber pemain Timnas harus dari semua level liga. Maka bukan hanya Liga 1 yang harus maju. Semua level liga harus diperlakukan adil dan didukung. Kedua, penyelenggara berbagai turnamen ASEAN itu harus selalu berdiskusi serius dengan memperhatikan jadwal internasional. Secara umum, Effendi menyambut adanya aturan wajib melepas pemain ke Timnas. Dalam tataran meso, menurutnya, kita masih amat membutuhkan pengalaman bertanding internasional bagi para pemain yang berpotensi menjadi skuad Timnas yang kuat. Tegas, Pangeran Johor bantah Jordi Amat dilepas JDT ke klub Turki. Johor Darul Takzim (JDT) sepertinya tak akan melepas bek Timnas Indonesia Jordi Amat ke klub asal Turki. Sebagai informasi, Jordi Amat sempat dirumorkan bakal bergabung dengan tim Turki Trabzonspor. Kabar ini awalnya muncul dari salah satu media asal Turki, Türkiye Gazetesi. Türkiye Gazetesi bahkan menyebut transfer Jordi Amat telah rampung. Sang pemain kini tinggal menandatangani kontrak bersama Trabzonspor. Disinyalir manajemen tim berjuluk Biru Bergendi tersebut menemukan stopper yang mereka cari di Indonesia. Transfer bek tengah asal Spanyol berusia 31 tahun yang bermain untuk Johor telah rampung. Disebutkan bahwa sang pemain akan berada di Turki dalam minggu ini untuk menandatangani kontrak, tulis Türkiye Gazetesi. Rumor ini rupanya juga mencuri perhatian sepak bola Malaysia. Menariknya, postingan ini mendapatkan respon langsung dari bos JDT, Tunku Ismail Idris. Pria yang menggunakan akun @Henchron_Princov Johor itu dengan singkat membantah kabar yang ada. Tidak, tegasnya. Sementara itu, performa Jordi Amat sendiri pada musim ini cukup mengesankan. Pasalnya, semua pertandingan itu berakhir dengan kemenangan. Hal ini sekaligus membuat JDT seperti tak memiliki lawan seimbang di Malaysia. Pelatih Malaysia sudah tebar pesuar jelang Piala AFF U23 2023, Timnas U23 Indonesia wajib waspada. Pelatih Timnas U23 Malaysia Lavarasan mulai menebar ancaman jelang Piala AFF U23 2023 kepada lawan-lawannya. Tentu, ancaman ini wajib membuat Timnas U23 Indonesia waspada. Apalagi Timnas U23 Indonesia juga jadi lawan segrup Malaysia di ajang Piala AFF U23 2023. Meski tidak diperkuat oleh para pemain terbaiknya, Malaysia tetap mempersiapkan diri untuk tampil maksimal. Sebagai pemain, target akhir bukanlah tekanan tinggi, ujar Lavarasan dilansir Bola Sport.com dari harian Metro. Dan mereka harus berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan hasil yang positif, ujarnya. Tentunya Lavarasan sangat yakin timnya bakal menebus kegagalan Harimau Muda di SEA Games 2023. Dirinya sesumbar dapat menembus target tertinggi untuk menebus kegagalan di ajang tersebut. Kemenangan atas Garuda Muda sebagai juara bertahan SEA Games 2023 mungkin akan membuka jalan kepada Harimau Muda untuk mencapai target yang mereka inginkan. Dalam turnamen apapun, kami membutuhkan target tertinggi, ujar Lavarasan.
Jelang duel di Piala AFF U23 2023, bek Malaysia belum tentu timnas Indonesia ke final. Bek timnas Malaysia U23 Muhammad Ubaidullah Samsul Fazili meragukan peluang dari timnas Indonesia pada ajang Piala AFF U23 2023. Pada turnamen ini, timnas Indonesia U23 akan berduel dengan Malaysia pada laga pembuka grup B. Jelang duel ini, bek dari timnas Malaysia, Ubaidullah, mengungkapkan target negaranya di Piala AFF U23 2023. Realistis untuk menargetkan mencapai final karena kami akan melakukan yang terbaik meski persiapannya singkat. Ini adalah tantangan yang kami rangkul secara positif, ujar Ubaidullah. Ubaidullah mengatakan jika semua tim punya peluang yang sama, jadi timnas Indonesia pun belum tentu bisa lolos ke babak final. Tidak diragukan lagi semua tim punya peluang yang sama. Belum tentu juara SEA Games 2023 Indonesia bisa melangkah ke final. Kami akan berjuang keras di setiap pertandingan, tambahnya. Sebagaimana yang diucapkan bek timnas Malaysia tersebut ini bisa menjadi cambukan untuk Coach Shin Tae-yong dan anak-anak timnas U23 agar lebih bersinergi dan bersemangat dalam latihan dan tentunya waktu pertandingan tetap tanamkan Garuda di dadaku.